buat segala kasih-Mu, buat segala kuasa-Mu, buat segala keajaiban-Mu, buat segala mujizat-Mu, buat segala Tuhan yang Engkau sudah memulihkan, memperbaharui dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kini Tuhan, kami sudah banyak memuji menyembah Engkau. Kiranya Engkau saatnya untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu melalui mulut bibir lidah hamba-Mu, dan kami siap akan mendengarkannya. Haleluya, amin. Shalom ibu-ibu yang dikasih Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan. Kita mengucap syukur sebab kita mempunyai Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia amat sangat baik. Ya, dia selalu memberitahukan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keperluan di dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan yang senantiasa membimbing di dalam setiap langkah kehidupan kita. Bahkan Tuhan selalu memberitahukan jalan mana yang harus kita tempuh. Kenapa? Supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak terjerat oleh perangkap iblis. Nah, ibu-ibu adik-adik yang dikasih Tuhan, kita tahu Tuhan adalah baik. Ya, tadi dikatakan lagu apa? Ada satu sobatku yang setia. Nah, sobatku yang setia. Ya, yang setia loh maksudnya. Bukan cuma ono butuh nitok, bukan cuma ono perlu nitok, terus setia. Tapi kalau sudah ono apa-apa nih, hilang kesetiaannya. Tapi tadi lagu itu menunjukkan bahwa Tuhan, ya, Tuhan itu adalah teman sobat kami yang setia. Dia yang selalu membela, dia selalu melindungi, dia selalu memelihara, bahkan dia selalu meluputkan kita dari segala perangkap dunia yang penuh akan kejahatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan, yang sudah ditulis di dalam firman Tuhan. Ya, kalau tadi dikatakan firman Tuhan adalah apa? Penolong di dalam hidupku. Firman-Mu apa? Penolong di dalam hidupku. Firman-Mu yang menunjukkan jalan yang benar di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, jadi firman Tuhan ini amat sangat penting di dalam kehidupan kita. Maka saya sering katakan, kalau manusia tidak ada firman Tuhan, itu biasanya mereka terus tidak mengerti mana yang benar. Ya, kelihatannya dia giat untuk melayani, tapi dia tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu ada di dalam Rasul pasal 10. Itu ada, sudah dijelaskan. Banyak orang dia giat di dalam pelayanan, tapi dia tidak mengerti akan kebenaran. Nah, ini yang paling ditakutkan. Kalau sampai dia tidak mengerti akan kebenaran, akhirnya akan menjadi masalah. Sehingga akhirnya apa? Pada akhir zaman kehidupan ini, banyak orang dia tidak menghormati, ya, dia tidak menghormati akan kasih Allah yang sudah memberikan kehidupan, yang sudah memberikan keselamatan. Bahkan dia tidak pernah mengucap syukur, pikirannya menjadi sia-sia, ya, dan makanya dia mulai buta. Dia hanya ditonjolkan kepada kehidupan dunia. Nah, itu semua ada di dalam firman Tuhan. Cuma saya tidak akan buka. Cuma kalau mau bolehlah saya buka satu. Jadi tidak, saya pikirnya saya bujui ya. Ya, ini. Coba kita baca di dalam Roma pasal 1. Roma pasal 1. Ini contoh satu. Roma pasal 1 ayat 21. Nah, ini contoh, ya. Ini yang ditulis di dalam firman Tuhan. Kita jangan seperti orang macam begini. Kalau kita sama macam orang macam begini, kita akan menyesal kelak, ya. Kita kelak menyesal. Kenapa menyesal?
kita tidak bakal masuk di dalam kerajaan Allah. Itu kita sia-sia. Nah, coba kita buktikan di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-21. Ya, mungkin ibu-ibu bisa tolong membacanya. Ya. Ya, coba. Ibu-ibu tolong baca. Jadi berbahagialah mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ini keberadaan akhir zaman. Makanya saya sering katakan, keberadaan akhir zaman ini banyak mereka sudah melakukan dosa. Ya, banyak mereka melakukan dosa. Makanya minggu kemarin itu yang saya sampaikan yaitu mengenai dosa. Ya, jadi memang ayatnya banyak karena dosa ya, seperti ditulis oleh Rasul Paulus, semua manusia telah berbuat dosa. Yang menjadi kebencian Tuhan itu apa, yang dibenci Tuhan itu apa. Memang minggu kemarin saya kasih ayatnya banyak ya, jadi saya percaya tapi ibu-ibu pasti mengerti ya, menyangkut di dalam keberadaan manusia kepada akhir zaman. Nah, ini contoh satu dikatakan apa? Sebab sekalipun mereka mengenal, sebab sekalipun mereka apa? Mengenal. Itu kalau dia tidak mengenal tidak apa-apa. Ya, kalau dia tidak mengenal tidak apa-apa. Ini dia mengenal Allah. Kalau Allah itu pengasih, pencipta langit dan bumi yang menjadi segala bumi seisinya. Ya, dia mengenal, dia tahu kalau Allah itu yang menjadi apa, yang menjadi pelengkap di dalam setiap kehidupan kami, kita. Ya, tapi mereka apa, tidak percaya. Ya, karena apa? Dia tidak ada iman Kristus. Ya, jadi karena dia tidak ada iman Kristus, akhirnya dia tidak mengucap syukur. Ya, dikatakan apa? Saya ulang lagi. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak. Coba ibu yang baca, jangan saya. Ayo, aku dua supaya dibaca kemudian masuk di dalam tubuh hati. Ya, coba. Sudah mengenal Allah, tapi dia tidak apa, memuliakan Dia sebagai Allah. Nah, ini keberadaan gereja ini yang paling bahaya. Ya, paling bahaya di dalam kehidupan orang percaya. Ya, jadi dia sama sekali tidak ada iman Kristus. Iman Kristus ini yang menyelamatkan di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam Efesus dikatakan apa? Karena oleh kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Jadi kita harus ada iman Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya apa? Kita bisa mempunyai satu pengharapan. Ya, kita bisa menaruh pengharapan kepada Tuhan. Di mana pada waktu kita sudah tidak berdaya, kita sudah merasa kepepet, kejepit, kita bisa berseru dalam nama Tuhan Yesus. Makanya Tuhan mengatakan apa? Berserulah kepadaku, maka engkau akan selamat. Itu ada di dalam Roma 10 ayat yang ketiga. Dikatakan Rasul Paulus, berserulah kepadaku, maka engkau akan selamat. Nah, ini kebaikan Tuhan diberitahukan kepada setiap yang percaya kepada Tuhan. Jadi di mana waktu kita mengalami kesesatan, pada waktu kita tertekan di dalam kehidupan kita, kita ingat kalau kita mempunyai Allah yaitu Yesus Kristus Tuhan, Dialah yang sanggup memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Ya, jadi syaratnya cuma apa? Berserulah kepadaku Tuhan, maka engkau akan selamat. Nah, ini Tuhan, ya. Kita harus percaya. Nah, sekarang kalau seperti orang ini, ya, yang ditulis oleh Rasul Paulus dikatakan apa? Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Ini salah, dosa sekali ya. Ini gampangnya kasarnya, wong iki gak tahu urip wong iki.
Gak ngerti urip apa gak tau urip. Gak ngerti urip. Ya buana ya. Gak ngerti urip wong iki. Wis dikai kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, kerukunan, tapi gak saja cemili. Orang Chinese bilang, orang Chinese bilang apa? Cemili. Kamu sudah diberi kehidupan, ya, diberi ketenangan, diberi ketentraman, tapi dia tidak mau mengakuinya. Nah ini, ya, jadi saya ulang lagi. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur. Nah ini, ya, jadi kita harus tahu. Terus apa? Kepadanya, mengucap syukur kepada Tuhan. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah ini, jadi karena apa? Kok gelap? Karena tidak ada firman. Nah, kalau kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau ada firman di dalam kehidupan kita, maka hati kita ini akan terang. Karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kudus inilah yang senantiasa mengajarkan kita. Roh Kudus ini yang selalu mengingatkan di dalam setiap kehidupan kita, setiap langkah kita, supaya kita ini tidak tersandung. Ya, kalau kita sampai tersandung, misalnya kita jatuh, tapi kalau kita percaya, maka di situ Tuhan akan menopang kita. Sekalipun aku jatuh, tapi tidak akan lebih atau bisa. Sekalipun aku ya jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan. Amin. Ya, kita mau Tuhan selalu menopang kita. Tuhan selalu menopang kita. Jadi kita bisa takut, ya. Seandainya kita tidak sengaja atau kita begini, kita begitu, nggak usah takut. Tuhan selalu menopang aku, ya. Sehingga di dalam kehidupan kita ini selalu ada kesejahteraan, ada kedamaian. Nah ini, jadi saya ini tadi contoh ini ya, keberadaan akhir zaman. Jangan dikira tidak ada. Ini firman Tuhan yang mengatakan ada. Ya, yang kedua, saya akan memberi contoh di dalam Roma 10 ayat yang ketiga. Roma 10 ayat yang ke-1, 2, 3. Ya. Roma 10 ayat 1, 2, dan 3. Nah, ini memang ada. Ini memang keberadaan akhir zaman ini, orang macam gini ini ada. Cuma Tuhan itu baik. Dia selalu mengingatkan, selalu menasehati supaya kita jangan sampai jatuh, supaya kita jangan sampai terjerat untuk memenangkan kuasa iblis, ya. Tapi Tuhan selalu memberikan kekuatan. Nah, coba kita baca 1, 2, 3. Baca pelan-pelan. Susu ya, pelan-pelan. Coba. Ya. Coba pelan-pelan. Saudara. Ya, coba. Keinginan itu berdoa aku pada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ini Rasul Paulus yang berani memberikan kesaksian. Yang dikatakan apa? Sebab aku dapat loh ya. Jadi dia bertanggung jawab loh. Ya, dia bertanggung jawab ditulis di dalam firman Tuhan. Jadi bukan omongannya tidak bertanggung jawab. Ya, kalau keberadaan akhir zaman, biasanya mereka yang diucapkan itu tidak tanggung jawab. Pokoknya ribut, geger itu senang. Itu karena kuasa-kuasa yang bukan datangnya dari Tuhan. Tapi di sini firman Tuhan mengatakan apa? Rasul Paulus, sebab aku dapat memberi tentang mereka. Terus
sungguh-sungguh giat untuk Allah. Bagus kan? Bagus Bu. Bagus kan? Rasul Paulus juga berani memberikan kesaksian, ya, memberikan kesaksian tentang mereka. Terus dikatakan apa? Bahwa mereka sungguh-sungguh. Bagus kan? Bagus. Bagus. Sungguh-sungguh giat untuk Allah. Bagus. Baca selanjutnya. Tetapi apa? Tetapi tanpa loh, ini sih gak enak belakangnya, ya. Kelihatannya dia giat untuk Tuhan, wah giat semangat menggebu-gebu. Tapi apa di belakangnya? Tapi tanpa pengertian yang, nah ini yang bahaya, ya. Ini yang bahaya. Kalau sampai kita melayani Tuhan, kita bekerja untuk Tuhan, kalau dia tidak mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan, itu yang paling bahaya. Ya contohnya ya, yang sering kita lihat, Maria dan Marta ya. Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Si Marta sibuk melayani Tuhan. Nah, akhirnya suatu saat karena si Marta kewalahan, dia merasa capek, dia merasa lelah, dia mulai timbul rasa iri di dalam hati pikirannya. Dia bilang gini, waduh enak, orang itu adikku Maria, dia nunggu ngisori Tuhan Yesus, cuma ngomong firman apa? Cuma ngomong firman Tuhan, sedangkan dia sendiri sibuk melayani tamu. Akhirnya dia mulai kewalahan, dia mulai capek, akhirnya timbul rasa iri hati. Ya, dia wadul ya. Wadul apa? Laporan ya, wadul nang Tuhan. Tuhan, mbok ongkon dulurku lho Maria emang ngono aku. Lho apa Bu Marta? Marta kalau jeneng ana sing jenenge Marta. Kakek Marta apa jeneng kita? Gak ana ya. Ya gak apa-apa. Nah, mbok tolongan aku apa? Tuhan, apa? Aku ki kesel. Aku ki nglayani dhewean. Iya toh? Akhirnya Tuhan bilang apa? Kamu memang suka mencari kesibukan. Ini kasarnya ngono. Kon kesel itu karepmu dhewe. Ya, kesel itu karepmu dhewe, bukan karepe Tuhan, bukan karepe Maria. Nah, sekarang kamu sibuk-sibuk, ya kesel-kesel dhewe. Nah, ya itu kasarnya itu. Akhirnya Tuhan mengatakan, mana yang benar? Yang Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan, atau Marta yang sibuk melayani tamu-tamu itu? Nah, kalau biasanya orang sepintas pasti ngomong, oh yang bagus yaitu si Marta, karena dia sibuk melayani tamu-tamu. Ya dia sibuk melayani. Tapi Tuhan mengatakan yang benar yaitu siapa? Ibu Maria, karena dia mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu bisa memberikan kehidupan kekal di dalam kehidupannya. Nah ini, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini yang kedua, contoh kedua ya. Jadi keberadaan akhir zaman supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di tempat sini tidak ada, ya, tempat sini tidak ada, gereja Betania ini tidak ada. Semuanya mereka mengerti akan kebenaran, mengerti apa yang ditulis di dalam firman. Saya percaya itu kalau gereja Betania ini semuanya mengerti, sehingga apa yang dilakukan, apa yang diperbuat itu semuanya apa? Mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Amin kok enak
ya. Jadi semua gereja yang betanya KB, jemaatnya semua ngerti akan kebenaran kehendak Tuhan, sehingga bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan seperti orang ini, orang yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, dia giat untuk Allah, ketokane giat, tapi mahkotanya bakal tidak ada. Soalnya apa? Yang dilakukannya itu gak benar. Nah ini hati-hati. Makanya segala sesuatu kalau kita melakukan dengan tidak benar, maka itu akan merugikan bagi diri kita sendiri. Nah saya lanjutkan. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal tiga. Ya bisa ada lanjutannya. Ya tolong ibu-ibu bisa dibaca. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan yang mereka berusaha memberikan kebenaran mereka sendiri, mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah ini, jadi mereka tidak takluk akan kebenaran Allah. Kenapa? Karena mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Nah ini tidak benar. Ya ini tidak benar. Ini bukan saya ngomong ibu ndak loh. Ini firman Tuhan, maksudnya hanya menyampaikan kalau keberadaan akhir zaman ini banyak orang yang tidak mengasihi Tuhan, tidak menghormati Tuhan, tidak memperdulikan, ya, mengabaikan akan segala kebaikan Tuhan. Ya, tapi di sini semua yang mengerti akan kebenaran, semuanya mengerti akan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus selalu mengasihi di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah ini. Nah sekarang kita akan lanjutkan. Tadi itu contoh keberadaan akhir zaman. Ya ada orang sudah mengenal, tapi mereka tidak enggak secara lanjutkan. Sekarang saya akan melanjutkan akan kebaikan Tuhan. Ya tadi dikatakan Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Dia baik di dalam kehidupan kita. Dia yang selalu membimbing kita. Dia selalu menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Ya, itu ada juga. Coba kita buktikan. Tadi saya nggak ngomong, saya mesti kasih ayatnya. Ya, kita kasih Mazmur 25 coba sih. Mazmur 25 Mazmur 25 ayat yang ke-8 coba. Ini firman Tuhan. Jadi kalau ada ayat banyak aja terus itu apa ini ayat itu? Enggak, ini ayatnya ada hubungannya. Ya, ada hubungannya satu dengan satu. Ya, jadi berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara di dalam hati. Dikatakan apa? Tuhan itu terus ya ayat 10 yang harus kita lakukan. Apa dikatakan? Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia dan itu jalan Tuhan. Ya, jalan Tuhan itu adalah apa? Jalan Tuhan adalah apa? Kasih, setia dan kebenaran. Mau kita mau seperti Tuhan? Mau jalan kita seperti Tuhan? Apa? Kasih, setia dan mau kita melakukannya? Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi setelah kita putus, bukan di sini tidak ada. Cuma maksudnya ini menerangkan firman Tuhan ini. Ya, saya percaya semua yang mau melakukannya semuanya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada pegang akan perjanjiannya. Terus memegang akan perjanjiannya dan peringatan. Mau kita diperingatkan kalau seandainya kita
kurang benar. Namanya manusia itu kan nggak ada yang sempurna. Ya, kenapa saya katakan buana gitu aja? Kenapa manusia kurang sempurna? Karena manusia ini masih terdiri dari apa ini? Daging. Kalau daging ini sakit nggak? Sakit. Nah itu, ya kan? Nah, karena manusia itu masih ada daging, jadi tidak mau sakit. Tapi firman Tuhan yang akan menguatkan kita supaya kesakitan itu bisa dihilangkan dengan kasih. Ya, nah ini. Nah, saya lanjutkan. Sudah jelas ya tadi ini ya. Apa Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Rendah hati ini adalah ajaran sifat Tuhan, ya, sifat yang dimiliki Tuhan. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut, sabar dan mau kita rendah hati seperti Tuhan. Mau katakan aku mau rendah hati, aku mau sabar Tuhan, aku tidak mau menuruti emosi, aku tidak mau menuruti kedaginganku, tapi aku mau menurut apa yang ditulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu memang. Terus oleh karena sebab jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Nah, terus 11. Oleh karena namamu ya Tuhan, amin. Apa dikatakan? Oleh karena namamu ya Tuhan, ampuni kesalahan. Aku nggak salah kok. Aku nggak salah kok jalur ampun ya ampun. Nah, manusia tidak tahu akan kesalahan. Ya, nah, yang tahu siapa? Yang melihat, yang merasakan, dan yang tahu itu Tuhan. Ya, jadi kadang-kadang manusia tidak sadar apakah dari kata-katanya atau tingkah lakunya atau perbuatannya itu kadang-kadang mereka tidak sadar. Makanya kalau kita tahu begitu, kita harus mengingatkan secara firman Tuhan, yaitu penuh kasih. Ya, ini. Jadi siapakah orang yang lanjutnya? 12. Siapakah orang yang takut Tuhan, kepada Tuhan menunjukkan jalan yang benar. Enak kan? Apa dikatakan? Siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan Jalan yang harus dipilihnya. apa? Menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Terus itu orang itu sendiri, terus nah, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Terus oh itu enak ya. Nah, kalau kita benar-benar melakukan. Terus ayat 14. Tuhan bergaul dengan orang yang takut akan Dia dan panjang janjinya. Ini enak ayat 14. Ya, ayat 14 enak. Kata kenapa? Tuhan bergaul karib. Ya. Mau kita bergaul karib dengan Tuhan? Kalau kita mau bergaul karib dengan Tuhan, kita harus apa? Halo? Hidup Apa? Tuhan. Nah, coba diulangi lagi. Tuhan bergaul karib dengan orang. Nah, jadi kalau kita takut sama Tuhan, maka Tuhan akan bergaul karib dengan mau. Kalau kita bergaul karib, waduh, kalau kita ambil konco sahabat yang baik, kita bergaul karib, iso enak, guyonan, iso lunga nang dindi bersama. Nah, itu karena apa? Karena
apa namanya tadi, orang yang berjanji diberitakan apa, Tuhan bergaul karib, ya. Kalau kita bisa sehati cocok, namanya bisa bergaul karib. Nah, Tuhan dia mempunyai hati yang baik, ya, hati yang setia, sehingga akhirnya apa? Dia bisa bergaul karib dengan umatnya. Sampai firman Tuhan mengatakan apa? Ya, Tuhan adalah gembala yang baik. Nah, bukan gembala yang baik, tapi Tuhan sendiri mengatakan apa? Aku mendengar, aku mengerti apa yang menjadi kehendak domba-dombaku. Ya, aku gembala yang baik, tapi aku mendengar akan suara dombaku. Jadi Tuhan itu sungguh luar biasa, sungguh hebat. Ya, sore hari ini mau kita takut sama Tuhan? Kalau kita takut sama Tuhan, maka di situ Tuhan akan bergaul karib dengan kita. Ya, kita bergaul apa? Kalau kita takut sama Tuhan, Tuhan akan bergaul karib dengan Tuhan. Nah, sekarang ada berapa hal? Ya, berapa hal kalau kita takut sama Tuhan? Ya, ada berapa hal. Kenapa kita harus takut Tuhan? Nah, ini ada yang satu. Pertama, Mazmur 34 ayat yang ke-8. Nah, coba kita baca. Ya, kita harus takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan kita baca di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8. Coba. Ya, ibu, tolong dibaca. Ini gede tulisannya. Malaikat Tuhan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Jadi kita selalu dipelihara, kita selalu dilindungi, kita selalu dijaga, kita selalu diluputkan dari segala mara bahaya, sehingga kita selalu bisa tinggal dengan aman. Nah, kalau kita bisa tinggal dengan aman, terus apa upahnya? Nah, kita buktikan. Upahnya apa? Coba kita baca di dalam Mazmur ini Mazmur yang ke Mazmur 4 ayat yang ke Mazmur pasal 4 ayat yang ke-8 dan 9. Nah, kalau Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya berkemah di rumah kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita selalu hidup penuh dengan kebahagiaan. Nah, kita buktikan kebahagiaan apa? Kita baca di dalam Mazmur pasal yang keempat ayat 8 dan 9. Ya. Mazmur 4 ayat 8 dan 9. Coba. Bisa, minta ya. Apa? Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Loh, Engkau Tuhan telah memberikan sukacita kepadaku. Kenapa? Karena aku takut sama Tuhan. Ya, karena aku takut sama Tuhan, malaikat Tuhan dilepaskan, diperintahkan untuk berkemah di rumah orang yang takut akan Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan ini perumpamaan.
Ya, sukacita Tuhan itu lebih penting daripada mengenai keduniawian. Nah, ayat yang 9. Tentram aku mau membaikkan diri, lalu segera tidur, sebab Allah yang Tuhan yang aman. Loh, hanya Tuhan yang memberikanku dengan aman. Mau kita takut sama Tuhan? Nah, ini sudah cukup ya waktunya entek. Tapi mestinya masih banyak. Tapi nggak apa-apa. Saya kasih bonus 2 ayat lagi. Amsal 14 ayat 26 dan 27. Coba ini bonus. Ya, kalau kita takut sama Tuhan. Ya, Ibu-ibu tolong baca Amsal 14 ayat 26 dan 27. Dalam takut, ya coba ibu itu bacakan saya. Apa? Dalam takut akan Tuhan ada apa? Ada ketentraman yang sungguh luar. Mau takut sama Tuhan? Kalau kita di sini tidak takut Tuhan. Semuanya takut sama Tuhan. Cuma ini firman Tuhan yang mengatakan, ya dikatakan apa? Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Terus apa? Terus amin ya. Nah inilah kalau kita takut sama Tuhan, ya banyak mestinya. Kalau kita takut sama Tuhan banyak upahnya, banyak hadiahnya. Misalnya seperti apa? Apa? Contohnya Tuhan akan memberikan panjang umur. Tuhan akan memberikan kekayaan, kehormatan, bahkan kehidupan. Nah yang terakhir ya, ini kan waktunya habis. Yang terakhir kita baca di dalam Amsal 8 ayat yang ke-13. Terakhir ini. Ya, kalau terlalu banyak nanti bosan, hilang semua. Ya. Roma 8 Amsal 8 ayat 13. Ya, tolong ibu-ibu baca dalam takut akan Tuhan. Ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecocokan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Amin. Nah ini, ya jadi firman Tuhan selalu memberitahukan apa firman-Mu apa tapi lagunya menolong apa menolong hidupmu, memberitahukan jalan yang benar di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita giat melayani Tuhan tapi tidak mengerti akan kebenaran atau kehendak Allah. Atau yang dikatakan sekalipun mereka mengenal Allah tapi mereka tidak mengucap syukur, bahkan pikiran mereka menjadi sia-sia. Nah itu jangan sampai itu. Tapi malam hari ini firman Tuhan hanya mengingatkan supaya kita tetap mau percaya, ya percaya kalau firman Tuhan itu yang membawa sukacita, membawa kebahagiaan, membawa kedamaian, membawa ketenangan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang satu lagu ya. Dia seperti air yang mengalir di hatiku, seperti air yang mengalir saat ini.
Ia menjamah hatiku, juga menjamah hatiku, seperti air yang mengalir. Katakan sekali lagi. Ya seperti air yang mengalir di hatiku. Ya seperti air yang mengalir saat ini. Ia menjamah hatiku, juga menjamah hatiku. Dia seperti air yang mengalir. Katakan oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, Tuhan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus buat benih firman-Mu malam hari ini Tuhan. Kau mengingatkan kami, menegur setiap kami Tuhan, agar kami bisa jalan di jalan yang benar Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, agar menjadi alat dimanapun kami berada Tuhan. Bukan hanya kami menjadi pendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berdoa buat hamba yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kesehatannya, berkati keluarganya. Apapun yang hamba membutuhkan dibuatnya berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi Kau memberikan yang terbaik dalam pengadilan-Mu Bapa. Sucikan setiap tangan-tangan yang kami memberi Tuhan. Izinkan kami agar memberi dengan sukacita Tuhan. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita tutup kepala kita, naikkan satu pujian dan memuji kebesaran. Ajaib
syukur pada malam yang indah ini ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Roh Kudus. Pada malam hari ini Tuhan, biarlah hamba-Mu menyerahkan anak-anak-Mu yang senantiasa setia akan Engkau Tuhan. Kami serahkan Tommy dan juga Ferdi, Bu Ros, Sinwa, juga Tuhan Hana, Cik Melda, ya Bapak Narti, Baik Esther dan anak-anaknya, juga Tuhan Ibu Ruth, sama Cik Nik, Ira, Pak Indra dan juga hamba-Mu ya Bapak. Kami menyerahkan semua ini ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, hanya di dalam tangan kuasa-Mu ya Bapak. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, apa yang sudah Kau sampaikan ya Tuhan, itu terjadi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau senantiasa melindungi setiap kami ya Bapa, dan juga Engkau melingkupi kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kau jauhkan kami ya Bapa dari segala mara bahaya malapetaka, dari hal-hal yang buruk ya Tuhan. Kau singkirkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami semua boleh menerima berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa dengan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai malam hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Yesus. Semua anak-anak-Mu ini Tuhan, di dalam nama Yesus yang percaya dan beriman akan menerima dan sudah menerima semua berkat-berkat-Mu Tuhan, baik berkat keselamatan, kesehatan, panjang umur, dan juga damai, sejahtera, perlindungan dari Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami yang sudah menerimanya katakan amin. Tuhan memberkati. Apa itu? Florasi enak. Enak. Luar biasa. Bisa pokoknya minggu depan. Kok minggu depan? Iya, tes. Gorengan. Haleluya. Jelas, ih nyata sih. Ih nyata sih. Oh syukur ya sih. Haleluya. Ya. Enggak. Ya, harusnya enggak itu. Harusnya tinggal dua. Harusnya. Jaga lagi.
Kan. Terus ini Bu. Terus ini kulit apa ya? Itu. Wes, tak Terus apa? Kon.